Gerwani, seorang wanita desa yang tumbuh di tengah alam yang subur, dikenal karena keanggunannya saat menenun kain tradisional sambil menjaga ketenangan desa. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar untuk membantu ibunya yang sudah tua, menunjukkan ketangguhan fisik dan mental yang diwariskan dari keluarga. Meskipun hidup sederhana, Gerwani selalu menjaga sikap ramah dan penuh kasih, membuatnya dicintai oleh semua orang di desa. Keberanian Gerwani terlihat ketika ia menolong tetangganya yang mengalami bencana alam, tanpa ragu menghadapi bahaya yang mengancam. Keanggunannya tidak hanya terpancar dari penampilannya, tetapi juga dari cara ia berbicara dan bertindak, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai damai. Di sela-sela aktivitas sehari-hari, Gerwani sering mengingat ibunya, seorang pendekar misterius yang pernah melindungi desa dengan kekuatan luar biasa. Warisan tak terlihat dari ibunya itu membuat Gerwani memiliki naluri kuat untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Suatu hari, saat berkumpul di balai desa, Gerwani mendengar kabar tentang ancaman yang mengintai, membuatnya semakin bertekad untuk menjaga keamanan desa. Keluarga Gerwani selalu mengajarkan nilai ketangguhan dan cinta damai, yang kini membentuk karakter kuat dalam dirinya. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Gerwani siap menghadapi tantangan apapun demi kesejahteraan desanya. Liron, murid terkuat dari Padepokan Sengkal Bumi, dikenal karena kekuatan luar biasanya yang membuatnya ditakuti oleh banyak orang. Berasal dari kota besar, Liron dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ambisi dan persaingan, membentuk karakter yang keras dan penuh amarah. Ambisi Liron untuk mendominasi dunia bela diri membuatnya sering mengabaikan nilai-nilai moral, mencari kekuasaan tanpa batas. Didukung oleh pengaruh dan kekayaan ayahnya di kota, Liron seringkali bebas dari hukuman, bahkan saat menjalankan tindakannya yang kejam. Kemarahan Liron sering meledak dalam bentuk pelecehan terhadap wanita desa, termasuk insiden di sungai yang mengerikan. Di Padepokan Sengkal Bumi, Liron mendapatkan perlakuan istimewa karena status sosialnya, membuatnya lebih percaya diri dalam melakukan tindakan kejam. Obsesi Liron terhadap dominasi membuatnya tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Keangkuhan Liron seringkali membuatnya mengabaikan saran dan peringatan dari gurunya, Kilawus, yang mencoba menenangkannya. Kekuasaan ayah Liron di kota membuatnya mampu melarikan diri dari konsekuensi tindakannya, memperkuat perilaku amarah dan obsesinya. Dengan tekad yang kuat dan kekuatan yang besar, Liron siap untuk menguasai desa dan meluaskan kekuasaannya lebih jauh lagi. Pada suatu sore yang panas, Gerwani memutuskan untuk mandi di sungai, menikmati kedamaian alam sekitar setelah seharian bekerja. Tanpa peringatan, Liron dan teman-temannya muncul dari balik pepohonan, dengan niat jahat untuk menyerang Gerwani. Gerwani merasa ketakutan, namun ia tetap tenang dan cerdik, mencari celah untuk melarikan diri dari serangan itu. Dengan cepat dan tangkas, ia berhasil menghindari serangan pertama dan memanjat pohon terdekat untuk menghindar. Setelah meloloskan diri, Gerwani segera mengadu ke tetua desa, memberitahukan insiden mengerikan yang baru saja terjadi. Tetua desa, bersama para warga lainnya, berusaha memahami situasi, namun mereka tak bisa melakukan banyak hal karena keterbatasan hukum adat. Gerwani merasa frustrasi melihat ketidakmampuan hukum untuk menghukum Liron, yang terus bebas melakukan tindakan kejamnya. Keputusan Gerwani untuk melawan semakin kuat, dia bertekad untuk melindungi desa dari ancaman yang terus meningkat. Dalam pertemuan desa berikutnya, Gerwani mengajak warga untuk berdiskusi, mencari solusi bersama menghadapi Liron. Dengan semangat yang menyala-nyala, Gerwani menyatakan tekadnya untuk tidak membiarkan tindakan Liron terus mengganggu ketenangan desa. Setelah insiden di sungai, Gerwani merasa bingung dan takut, antara keinginan untuk melawan dan takut akan keselamatannya sendiri. Ia berjuang dengan konflik batin, mempertanyakan apakah ia cukup kuat untuk melindungi desanya dari ancaman Liron. Dalam keputusasaannya, Gerwani mengingat ajaran tenaga dalam yang pernah diajarkan oleh ibunya sebelum meninggal. Ia memutuskan untuk mencari kitab peninggalan ibunya, berharap menemukan petunjuk tentang kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Di malam hari, Gerwani berkelana ke tempat rahasia di hutan, membawa kitab kuno yang diwariskan dari ibunya. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mendalami ajaran tenaga dalam, belajar mengendalikan energi yang ada dalam dirinya. Setiap latihan membuatnya lebih memahami kekuatan yang dimilikinya, dan merasakan hubungan yang lebih dalam dengan warisan ibunya. Proses ini tidak mudah, Gerwani menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental,
namun semangatnya tak pernah padam. Di tengah meditasi mendalam, ia menemukan cara untuk mengaktifkan tenaga dalamnya, yang memungkinkan dia untuk melindungi desa dengan lebih efektif. Dengan kekuatan baru yang ditemukan, Gerwani merasa lebih percaya diri, siap untuk menghadapi ancaman yang semakin besar. Liron dan anak buahnya terus melakukan pelecehan dan intimidasi terhadap warga desa, menciptakan suasana ketakutan yang mencekam. Setiap malam, mereka menyerang wanita desa di berbagai tempat, termasuk insiden mengerikan di pasar desa yang membuat warga takut keluar rumah. Keluarga desa hidup dalam ketakutan yang mendalam, seringkali menyembunyikan anak-anak mereka untuk menghindari serangan. Gerwani menyaksikan kekejaman ini dan merasa hatinya terluka. Namun ia menyadari bahwa ia harus bertindak untuk menyelamatkan desanya. Liron, yang semakin ambisius dan sadis, memutuskan untuk menculik seorang gadis muda dari desa, menambah derita warga. Anak buah Liron menggunakan kekuatan mereka untuk menakut-nakuti dan mengendalikan penduduk, memastikan kepatuhan melalui ketakutan. Gerwani memimpin upaya pencarian, bekerja sama dengan warga desa yang berani, untuk menemukan dan menyelamatkan gadis yang diculik. Dalam pencariannya, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan mendadak dari anak buah Liron yang berusaha menghalangi mereka. Meskipun menghadapi bahaya, Gerwani dan timnya berjuang tanpa mengenal lelah, menunjukkan ketangguhan dan keberanian yang luar biasa. Akhirnya, mereka berhasil menemukan gadis yang diculik di gudang tersembunyi, namun pertempuran sengit dengan anak buah Liron masih harus dihadapi. Merasa frustrasi dengan ketidakmampuan hukum untuk menghentikan Liron, Gerwani mengumumkan sayembara di padepokan Sengkal Bumi. Dalam pengumuman tersebut, ia menantang siapapun yang berani menyerangnya untuk mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Sayembara ini segera memancing perhatian banyak orang, termasuk para pendekar dari desa-desa tetangga yang ingin menguji kemampuan mereka. Liron melihat sayembara ini sebagai peluang emas untuk menunjukkan kekuatannya dan melampiaskan nafsunya tanpa batas. Di hadapan para penonton yang penasaran dan tegang, Gerwani memulai sayembara dengan sikap tenang namun tegas. Dialog Gerwani, "Aku tidak ingin kekerasan, tapi jika itu satu-satunya cara untuk melindungi desa ini, aku siap berdiri melawan siapa saja." Liron, dengan senyum sinis, menjawab, "Baiklah, Gerwani, mari kita lihat apakah wanita desa bisa bertarung sebaikmu yang dikenal luas." Para penonton mulai berkerumun, menyaksikan pertarungan yang akan menentukan nasib desa mereka. Gerwani merasa gugup namun tetap fokus, menyadari bahwa ini adalah langkah penting untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Dengan hati yang berdebar, Gerwani siap untuk menghadapi Liron, mengetahui bahwa pertarungan ini bisa mengubah segalanya. Pada hari sayembara, anak buah Liron datang untuk menantang Gerwani satu persatu, menguji kemampuannya dalam bertarung. Pertama, seorang pendekar datang, dan Gerwani dengan tenang menghadapi serangannya, berhasil mengalahkannya dengan teknik bertarung yang halus. Penonton mulai terkesima, melihat Gerwani yang awalnya dianggap wanita biasa kini memamerkan keterampilan bela diri yang luar biasa. Dialog salah satu penonton, "Lihatlah Gerwani, dia bukan hanya wanita desa biasa, tapi seorang pejuang yang tangguh." Anak buah Liron berikutnya mencoba, namun Gerwani semakin matang dalam bertarung, mengalahkan mereka dengan gerakan yang lincah dan strategis. Setiap kemenangan Gerwani membuat para penonton semakin percaya bahwa ia adalah simbol perlawanan yang diperlukan desa. Liron, yang menyaksikan pertarungan tersebut, merasa terancam oleh kemampuan Gerwani yang semakin diakui oleh publik. Gerwani, meskipun lelah, terus berjuang dengan semangat yang tinggi, menunjukkan ketangguhan yang diwariskan dari ibunya. Pertarungan pertama ini berakhir dengan kemenangan Gerwani, meninggalkan anak buah Liron yang terkejut dan frustasi. Dengan reputasi yang semakin kuat, Gerwani membuktikan bahwa ia bukanlah wanita biasa, melainkan pemimpin yang layak melindungi desa. Kilawus, guru Liron di padepokan Sengkal Bumi, merasa terhina dan khawatir dengan tindakan muridnya yang semakin kejam. Dalam sebuah percakapan pribadi, Kilawus mencoba menasehati Liron, berkata, "Liron, kekuatan sejati bukan berasal dari dominasi, tapi dari pengendalian diri dan keadilan." Liron, yang dipenuhi amarah, merespon dengan kasar, "Tidak ada yang mengerti ambisiku, Kilawus. Aku akan mencapai kekuasaanku tanpa halangan." Pengaruh ayah Liron yang kaya dan berkuasa di kota, membuat Kilawus tak bisa mengintervensi lebih jauh, memaksanya untuk menahan diri. Meskipun demikian,
Kilawus diam-diam mulai mendukung Gerwani, percaya bahwa dia adalah kunci untuk menyelamatkan desa. Di malam hari, Kilawus menyusup ke rumah Gerwani, memberikan petunjuk tentang kelemahan Liron yang hanya dia ketahui melalui pengalaman bertahun-tahun. Dialog Kilawus kepada Gerwani, "Gerwani, aku tahu ini mungkin sulit dipercaya, tapi Liron memiliki kelemahan yang bisa kamu manfaatkan." Gerwani, yang awalnya ragu, akhirnya menerima bantuan dari Kilawus, menyadari bahwa dukungan dari dalam sangat penting. Dengan informasi baru tersebut, Gerwani menyusun strategi untuk menghadapi Liron dengan lebih efektif dan memanfaatkan kelemahan musuhnya. Perlawanan dari dalam padepokan Sengkal Bumi mulai menguatkan posisi Gerwani, memberikan harapan baru bagi desa yang terancam oleh kekejaman Liron. Di tengah hutan yang sunyi, Gerwani memulai meditasi mendalam, mencoba mengakses tenaga dalam yang diwariskan oleh ibunya. Dalam keheningan hutan, ia merasakan energi yang mengalir dalam dirinya, membawa kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gerwani mulai melakukan latihan intensif, menggabungkan teknik pernapasan dan gerakan fisik untuk mengaktifkan tenaga dalamnya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengasah keterampilan dan kekuatannya, tanpa lelah menghadapi tantangan yang ada. Selama latihan, Gerwani menemukan cara baru untuk mengendalikan energi, memungkinkan dia untuk bergerak lebih cepat dan kuat. Dialog internal Gerwani, "Aku bisa merasakan kekuatan ini, sama seperti ibuku dulu, aku harus menggunakan ini untuk melindungi desa." Kekuatan tersembunyi yang dibangkitkan, membuat Gerwani semakin percaya diri, siap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari Liron. Dengan energi baru yang ia miliki, Gerwani mulai melatih diri dalam berbagai teknik bela diri, menjadi lebih mahir dan efektif. Penduduk desa mulai menyadari perubahan, melihat Gerwani yang kini lebih kuat dan tangguh, memberikan dukungan moral yang lebih besar. Kebangkitan kekuatan tersembunyi membuat Gerwani menjadi figur yang lebih berpengaruh, siap untuk memimpin perlawanan melawan Liron dan komplotannya. Di dalam padepokan Sengkal Bumi, beberapa murid mulai mempertanyakan moralitas tindakan Liron, merasa tidak nyaman dengan kekejamannya. Murid-murid yang ragu mulai berbisik di antara mereka, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Liron. Kilawus, yang diam-diam mendukung Gerwani, mulai memfasilitasi diskusi rahasia di antara murid-murid untuk mendorong perubahan. Dialog murid, "Apakah kita benar-benar harus mengikuti Liron jika dia terus melakukan kekerasan seperti ini?" Liron, yang merasakan ketegangan, mulai menekan para murid yang mulai mempertanyakan tindakannya, menciptakan suasana takut dan cemas. Perpecahan di antara murid-murid semakin membebani padepokan, membuat kedamaian yang dulu terjaga mulai terancam hancur. Kilawus, yang berusaha menjaga keseimbangan, mencoba menenangkan situasi namun pengaruh ayah Liron membuatnya tak bisa sepenuhnya berbuat banyak. Dialog Kilawus kepada murid yang ragu, "Kita harus memilih jalan yang benar, bukan hanya mengikuti kekuasaan yang salah." Ketegangan meningkat saat Liron memerintahkan para pendukungnya untuk menyerang Gerwani di luar sayembara, menandakan kemarahan yang mendalam. Konflik internal ini membuat padepokan Sengkal Bumi menjadi tempat yang penuh gejolak, memperkuat tekad Gerwani untuk menghadapi Liron dengan segala kekuatannya. Pada suatu malam yang gelap, anak buah Liron menyusup ke desa, berencana untuk menyerang Gerwani saat ia sedang beristirahat. Gerwani, yang telah meningkatkan kewaspadaannya, segera mendeteksi kehadiran mereka dan siap untuk bertindak. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah malam, dengan Gerwani menggunakan kekuatan baru untuk melumpuhkan para penyerang tanpa menimbulkan kematian. Gerwani berkata sambil bertarung, "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memastikan kamu tidak pernah mengganggu desaku lagi." Dengan teknik bertarung yang semakin matang, ia mengalahkan setiap serangan, menunjukkan kendali penuh atas tenaganya. Anak buah Liron yang tersisa, melihat kehebatan Gerwani, mulai mundur dan melarikan diri, menyadari bahwa mereka tak bisa mengalahkannya. Penduduk desa yang mendengar suara pertarungan, keluar dari rumah mereka dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran, melihat Gerwani berdiri tegak di tengah konflik. Keberanian Gerwani semakin menginspirasi penduduk desa, membuat mereka lebih berani untuk melawan ketidakadilan yang selama ini mereka hadapi. Gerwani, yang terluka ringan, dibantu oleh warga desa, yang menunjukkan rasa terima kasih dan dukungan mereka. Serangan di malam hari ini memperkuat semangat kolektif desa untuk melawan ancaman eksternal, menjadikan Gerwani sebagai pemimpin yang dihormati. Setelah serangan malam, Kilawus merasa perlu menguji kelayakan Gerwani sebagai pemimpin bela diri desa.
Kilawus mengundang Gerwani ke aula latihan, mengatakan, "Aku menghormati keberanianmu, tetapi aku perlu memastikan bahwa kamu benar-benar layak memimpin." Gerwani, dengan rasa hormat, menerima tantangan tersebut, siap untuk membuktikan kemampuannya dalam pertarungan sejati. Pertarungan dimulai dengan ketegangan yang tinggi, kedua belah pihak menghormati satu sama lain sambil memperlihatkan keterampilan mereka. Dialog Kilawus saat bertarung, kekuatan sejati bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menjaga keadilan dan keseimbangan. Gerwani, yang semakin memahami filosofi Kilawus, mulai mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya bertarungnya. Pertarungan berlangsung sengit namun adil, dengan kedua petarung saling menghormati kemampuan satu sama lain. Akhirnya, Gerwani berhasil menunjukkan kemampuan dan keadilan yang ia miliki, mengalahkan Kilawus tanpa menimbulkan luka serius. Kilawus, yang terkesan dengan gerakan Gerwani, mengakui, "Kamu telah membuktikan dirimu, Gerwani, kamu layak menjadi penerus seni bela diri sejati." Pengakuan dari Kilawus, menandai pengakuan resmi terhadap kemampuan Gerwani, memperkuat posisinya sebagai pemimpin desa yang adil dan bijaksana. Dengan kepercayaan diri yang baru, Gerwani mulai menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang Liron, mencari kebenaran di balik tindakannya. Penyelidikan ini mengungkap fakta bahwa ayah Liron menggunakan pengaruh dan kekayaan untuk menutupi kejahatan putranya. Gerwani menemukan bukti-bukti yang menunjukkan korupsi ayah Liron dalam pemerintahan kota, yang memungkinkan Liron bebas melakukan kejahatan. Dialog Gerwani kepada tetua desa, ayah Liron tidak hanya mengendalikan desa kita, tapi juga menggunakan kekuasaannya untuk menutup-nutupi kejahatan. Konflik ini membuat Gerwani berhadapan langsung dengan para pejabat korup, yang mengancam keselamatan desa jika dia terus menggali lebih dalam. Beberapa pejabat berusaha untuk menekan Gerwani, menawarkan uang dan kekuasaan untuk membuatnya menyerah. Gerwani, yang tidak tergoyahkan, menolak tawaran tersebut, mengatakan, "Aku tidak akan mundur sampai keadilan ditegakkan." Ancaman dari para pejabat korup semakin memperburuk situasi desa, membuat keamanan warga semakin terancam. Gerwani memimpin upaya melawan korupsi, bekerja sama dengan mural yang berani dan berdedikasi untuk mengungkap kebenaran. Akar korupsi yang terungkap ini memperkuat tekad Gerwani untuk menghapus kejahatan dan mengembalikan kedamaian di desa mereka. Menyadari bahwa bukti korupsi harus dikumpulkan langsung dari markas Liron, Gerwani merencanakan misi penyusupan yang berani. Dengan bantuan Kilawus, ia menyamar sebagai salah satu murid padepokan Sengkal Bumi, menyusup ke dalam markas musuh tanpa terdeteksi. Dalam markas yang dijaga ketat, Gerwani mengamati aktivitas Liron dan anak buahnya, mencari bukti kejahatan yang lebih besar. Dialog Gerwani saat menyelinap, "Aku harus tetap tenang dan fokus, bukti ini sangat penting untuk desa kita." Gerwani menemukan ruang tersembunyi yang berisi dokumen-dokumen rahasia, mengungkap rencana Liron untuk menghancurkan desa. Dengan hati-hati, ia mengambil foto-foto bukti tersebut menggunakan alat sederhana yang dibawa, memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Saat hendak keluar, Gerwani tertangkap oleh salah satu penjaga, memicu perkelahian sengit yang membuatnya terpaksa melarikan diri. Dengan kekuatannya yang baru, Gerwani mengalahkan penjaga tersebut, namun pergi dari markas dengan cepat untuk menghindari kejaran. Selama pelarian, anak buah Liron berusaha menangkapnya, namun Gerwani berhasil melumpuhkan mereka tanpa menimbulkan korban fatal. Gerwani akhirnya berhasil lolos dari markas musuh dengan bukti yang dibutuhkan, meski dikejar oleh anak buah Liron, yang bertekad untuk menangkapnya. Dengan bukti korupsi di tangan, Gerwani kembali ke desa dan menunjukkan temuan tersebut kepada para tetua dan warga. Penduduk desa, yang dulu merasa tak berdaya, kini merasa berdaya untuk melawan ancaman yang ada. Gerwani mengorganisir pertemuan besar, memobilisasi warga desa untuk bersatu melawan kekuasaan Liron dan ayahnya. Dialog Gerwani kepada desa, "Bersama-sama, kita bisa mengalahkan ketidakadilan ini dan mengembalikan kedamaian ke desa kita." Penduduk desa mulai melatih diri dalam teknik bela diri dan strategi perlawanan, dipimpin oleh Gerwani dan beberapa murid padepokan. Dukungan moral dari desa memberikan kekuatan tambahan bagi Gerwani, membuatnya lebih percaya diri dalam menghadapi ancaman. Para warga mulai melakukan patroli malam hari, memastikan keamanan desa dan menghalangi serangan dari anak buah Liron. Gerwani bekerja sama dengan Kilawus untuk mengembangkan strategi perlawanan, memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Semangat kolektif desa semakin menguatkan persatuan,
membuat mereka lebih siap menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Dukungan penuh dari desa memberikan Gerwani dan timnya semangat baru, siap untuk menghadapi ancaman eksternal dengan tekad yang bulat. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba, saat Liron dan Gerwani bersiap untuk bertarung habis-habisan di hadapan penduduk desa. Pertarungan dimulai dengan intensitas tinggi, kedua belah pihak memamerkan keterampilan bela diri terbaik mereka. Dialog Liron saat bertarung, akhirnya kita akan lihat siapa yang lebih layak memimpin desa ini. Gerwani, dengan ketenangan yang luar biasa, menggunakan kombinasi tenaga dalam dan teknik bertarung untuk menghadapi Liron. Para penonton menyaksikan dengan tegang, melihat setiap gerakan dan strategi yang digunakan oleh kedua petarung. Pertarungan berlangsung sengit, dengan Gerwani memanfaatkan kelemahan Liron yang telah dia temukan selama penyusupan. Dengan kecerdasan dan kekuatan baru, Gerwani mengalahkan Liron tanpa menimbulkan luka serius, menunjukkan penguasaan diri yang sejati. Liron, yang terjatuh, berkata, kekuatan sejati memang berasal dari pengendalian diri dan keadilan. Gerwani mengulurkan tangan untuk membantu Liron bangun, menandakan akhir dari konflik dan awal dari rekonsiliasi. Dengan kemenangan ini, Gerwani menegaskan bahwa kekuatan sejati berasal dari keadilan dan pengendalian diri, membawa kedamaian kembali ke desa. Setelah kekalahan Liron, ayahnya yang korup merasa terhina dan marah, memutuskan untuk membalas dendam terhadap desa. Ia memanggil pasukan pribadi yang terdiri dari pria-pria bayaran terlatih, dengan rencana untuk menghancurkan desa Gerwani. Gerwani, yang mengetahui niat ayah Liron, segera mengorganisir penduduk desa untuk menghadapi ancaman baru ini. Dialog Gerwani kepada desa, ayah Liron mungkin kuat, tapi kita punya satu sama lain, kita bisa mengalahkannya bersama. Penduduk desa bekerja sama, membangun benteng pertahanan sederhana dan menyiapkan strategi perlawanan yang efektif. Pasukan pribadi ayah Liron mulai menyerang desa di malam hari, namun Gerwani dan warga berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Dengan kekuatan kolektif, mereka menggunakan medan alam desa untuk menjebak dan mengalahkan pasukan musuh. Gerwani memimpin perlawanan dengan keberanian, memberikan instruksi yang jelas dan tegas kepada warga desa. Pertempuran berlangsung sengit, namun semangat dan persatuan desa membuat mereka tak terkalahkan. Akhirnya, pasukan pribadi ayah Liron dipukul mundur, menyisakan desa yang terluka namun tetap berdiri kokoh, berkat kepemimpinan Gerwani dan keberanian warga. Dengan bukit-bukit hukum adat yang kuat, Gerwani mengumpulkan semua bukti korupsi dan kejahatan ayah Liron. Ayah Liron dibawa ke hadapan para tetua desa, yang mengadakan pengadilan tradisional untuk menegakkan keadilan. Dialog Gerwani di pengadilan, ayah Liron telah menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan mengancam desa ini, kini saatnya untuk menghadapi konsekuensi. Para tetua desa, setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, menyatakan bahwa ayah Liron bersalah atas segala tindakannya. Pengadilan desa memutuskan untuk memberikan hukuman berat, termasuk pencabutan hak-hak sosial dan larangan kembali ke desa. Ayah Liron, yang terkejut dan marah, mencoba untuk membela diri, namun bukti yang kuat membuatnya tak bisa menyangkal kesalahannya. Penduduk desa, yang dengan bangga melihat keadilan ditegakkan, merayakan kemenangan ini sebagai pembebasan dari tirani. Gerwani, yang dipuji oleh warga, berkata, ini adalah kemenangan kita semua, bukan hanya milik saya, kita berhasil melindungi desa ini bersama-sama. Penghukuman ayah Liron menjadi simbol kemenangan keadilan atas tirani dan korupsi yang selama ini menghantui desa. Dengan akhir pengadilan ini, desa memasuki era baru yang penuh kedamaian dan keadilan, berkat keberanian dan keteguhan hati Gerwani. Setelah semua konflik, Kilawus memutuskan untuk mengubah arah padepokan Sengkal Bumi, menjadikannya tempat pembelajaran moral dan tenaga dalam. Gerwani dan Kilawus bekerja sama, membangun kurikulum yang menekankan pada etika, pengendalian diri, dan keadilan dalam bela diri. Para murid yang pernah terlibat dalam tindakan korup, diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan mereka dengan membantu masyarakat desa. Dialog Kilawus kepada murid yang menyesal, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, gunakan keahlianmu untuk kebaikan dan membantu membangun desa. Murid-murid yang menyesal, dengan hati yang tulus, mulai berkontribusi pada pembangunan desa, menunjukkan perubahan positif dalam diri mereka. Gerwani memimpin berbagai program pelatihan, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya keadilan dan keberanian.
Padepokan yang baru menjadi pusat pembelajaran yang harmonis, menarik pendekar-pendekar muda yang ingin belajar dengan nilai-nilai yang benar. Penduduk desa, yang melihat perubahan positif ini, semakin menghormati dan mendukung Gerwani dan Ki Lawus. Dengan rekonsiliasi ini, hubungan antara desa dan padepokan menjadi lebih baik, menciptakan sekali lagi kedamaian dan kerjasama. Gerwani dan Ki Lawus, yang bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, menjadi teladan bagi semua orang di desa mereka. Gerwani diakui sebagai pahlawan desa, namun ia memilih untuk hidup sederhana, fokus pada mendidik generasi muda tentang kebenaran dan keadilan. Setiap hari, ia mengajar para pemuda tentang teknik bela diri dan nilai-nilai moral, memastikan warisan ibunya terus hidup. Kisah keberanian Gerwani menjadi inspirasi di seluruh penjuru desa, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai simbol kekuatan wanita. Dialog seorang anak muda kepada Gerwani, "Aku ingin menjadi seperti kamu, Gerwani, seorang pemimpin yang berani dan adil." Gerwani tersenyum dan menjawab, "Kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan niat yang baik. Teruslah belajar dan berjuang untuk kebenaran." Legenda Gerwani tersebar luas, menarik pendekar dan pejuang dari desa-desa lain untuk belajar dan berlatih di desa mereka. Padepokan Sengkal Bumi yang baru, kini menjadi pusat pembelajaran yang dihormati, berkat transformasi yang dipimpin oleh Gerwani dan Ki Lawus. Penduduk desa hidup dalam kedamaian dan keharmonisan, terus menghormati dan merayakan keberanian Gerwani dalam sejarah mereka. Gerwani, yang tidak pernah melupakan asal-usulnya, tetap berkumpul dengan warga desa, menjaga ikatan yang kuat dan penuh kasih. Dengan akhir yang bahagia, kisah Gerwani menjadi sebuah legenda abadi, menandai awal baru yang penuh harapan bagi semua orang di desa tersebut.